sebenarnya? Nggak susah, cuma tadi lagi muter-muter aja. Cuman makanya aku mau ketemu dulu, kan aku nih agak susah nih ngerjain skripsi ya Mas ya. Bagusnya gimana? Karena saya hampir hampir mau 5 tahun tapi nggak kelar-kelar, mentoknya di skripsi gitu. Biaya itu saya minta standar flat semuanya itu 3,5. Berapa? 3,5. 3,5 juta. Skripsi menjadi salah satu tahap akhir yang harus dilalui mahasiswa sebelum mendapatkan gelar sarjana. Namun, di balik proses penelitian, bimbingan, dan revisi yang panjang, terdapat fenomena yang masih terjadi di lingkungan akademik. Fenomena joki skripsi ini yang terjadi di kalangan itu adalah buah dari perkembangan zaman, di mana orang terbiasa dengan gadget, orang terbiasa dengan artificial intelligence, orang terbiasa dengan segala kemudahan, murah, praktis, ya. Tetapi orang melupakan proses, di mana proses itulah yang mendewasakan mahasiswa di dalam proses belajarnya. Kalau tidak berproses, ya itu hasilnya merasa ada tantangan dikit, menggunakan jalan pintas, nyari yang mudah, nyari yang praktis, padahal itu adalah pembohongan, penipuan pada diri sendiri. Fenomena joki skripsi tidak hanya berbicara tentang ketidakjujuran akademik, tetapi juga tentang tekanan, waktu, dan tuntutan yang dihadapi mahasiswa. Fenomena ini menjadi perhatian karena skripsi seharusnya menjadi hasil pemikiran dan kemampuan mahasiswa sendiri. Beberapa kasus di lingkungan perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa praktik joki skripsi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga integritas akademik. Berdasarkan temuan dari berbagai pemberitaan, praktik joki skripsi bukanlah hal baru. Fenomena ini terus menjadi perhatian karena melibatkan dua pihak, yaitu penyedia jasa dan mahasiswa yang membutuhkan layanan tersebut. Untuk melihat fenomena ini lebih dalam, kami menemui salah satu penyedia jasa joki skripsi. Awalnya, kalau awal itu gua awalnya bantuin teman, cuman dibayar. Pakai apa biasanya itu pakai teh, itu bawa sao deh gitu. So gua kerjain nanti mereka bayar, biasa gua patok beli 100,000 ke bawah, dari kantung juga sih. Ada yang di atas 100,000 ada. Apa nama gua coba skripsi. Kalau skripsi cuman sempat dulu. Gue coba buatin mereka达到OK的飞是个那么听懂OK，我摸了一个水机，都当然在路嘛呀，你的那不拉吗？我他过年来一把的电影里过了贵德是一多，kalau飞皮都过比赛的，我把你摸到西蒙既然是给打的一个就打，一个就答案，我办嘛，法律马里自己就打，都说是。Paman si Yoki itu bukan guanya si Tuman. Yang Yoki ke guanya itu paman pengetahuan. Itu gua udah ngasih file segala macam, gua suruh dia pelajari. Cuman dia, namanya, mana ya dia maunya. Gampang itu jadi kayak, tidak sila gampang sidangnya. Ada hampir ketahuan Yoki jadinya. Tuh. Akhirnya dia sempat minta refund. Setengah, tuh gua nggak mau karena gua udah lakuin apa tanggung jawab gua. Tuh, itu sih jadi kalau bagi yang mau joki, ya pintar-pintar juga lah. Jangan main terima beres menurut pelajari juga, gitu loh. Terus lulus nggak aja lah. Latihan yang ketahuan yang gak lulus, cuman mostly pada lulus loh. Tuh, tergantung ke diri juga, 回来。
Jadi saran buat para apa para mau yang joki atau gimana? Ada saran nggak? Kalau saran gua kuat, kan jual ya. Kalau bisa jangan joki, emang kalau joki nggak apa-apa bisa dari gua juga. Oh, apa nih ya? Yang penting kalau lu mau joki, jangan terlalu. Jadi memberes lu ada figure bisa belajar di Google. Proses lo harus tahu gimana juga. Itu sih. Yang penting lo ngerti. Terus ada di banner juga. Nah ini udah juga bang. Kirain mah canggih gitu, bikin pakai modal otak sendiri. Nggak taunya ngejiplak doang bos. Cuma modal otak-atik di bagian konten web yang udah diubah jadi produk fashion sesuai permintaan kliennya. Kelar dah tuh barang. Susunan template-nya pun nggak pakai diacak-acak, plek ketiplek sama produk website klien sebelumnya. Produk inilah yang nantinya akan dimasukkan dalam penulisan bab 4 skripsi sebagai laporan hasil produk. Sementara penyusunan skripsi di bab 1 dan 2 justru diberesin di akhir setelah produk website beres karena dianggap pekerjaan gampil. Bener-bener gak ada kreatifnya blas, cuma modal copy paste doang. Itu tadi ngopi mas ya? Hah? Oh iya mas. Jadi kan produk yang mau dibikin sekarang itu tuh kan hampir sama ya mas sama yang saya bikin produknya sebelumnya. Nah tapi kan itu nggak semuanya harus plak-plak enggak. Cuman kan harus ada yang diubah mas. Emang asli nih orang gak mau mikir pusing lagi. Dan cara yang 11-12 ditunjukkan juga di bab 2-nya. Modelnya sama, tinggal narik dari skripsi klien sebelumnya. Ini sih lagu lama cover baru. Yang dibaruin cuma judul dan sebagian kecil penulisan diksinya. Sisanya mah barang jadul sob. Wajar sih kalau garapannya cepat. Kalau dibilang aman atau enggak itu tergantung orangnya. Cuman kalau dari gua ngasih materinya juga. Jadi gua juga pada siapin mereka nanti ngomongnya gimana aja. Pokoknya gua jabarin juga, jadi gua kasih fokusau. Sama ada gua bisa kasih dalam bentuk Word, file Word itu isinya tuh materi-materi yang bakal harus dipelajarin lah. Persiapan dia buat sidang nanti gitu. Kalau prosesnya itu nggak langsung full jadi ya, jadi kayak udah kan ada bimbingan juga sama dosen. Jadi setiap udah kebimbingan ada revisi, gua beri gitu. Nanti mereka kasih ke gua apa yang saya revisi apa aja. Itu sih. Yang membuat mahasiswa mencari jasa joki itu adalah joki nyontek, kemudian segala sesuatu yang murah, mudah, praktis itu adalah keputusasaan. Artinya mahasiswa itu sudah berhadapan dengan kesehatan mental, di mana mentalnya rapuh, tidak tangguh. Padahal orang tuanya keluar biaya membayar UKT setiap semester. Itu harapannya apa? Putra-putri tersayangnya menjadi pribadi yang tangguh, memiliki keterampilan yang unggul itu. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan agar mahasiswa tidak memilih jalan tersebut? Mahasiswa harus sadar dari awal, ya dari awal. Dan di Prodi Ilmu Komunikasi kita rancang untuk kita siapkan dari semester 1. Kita sadarkan boleh menggunakan AI, bahkan kurikulum pun kita juga selaraskan dengan AI. Tetapi selalu berproses sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. AI itu adalah sarana untuk menggali kreativitas, untuk memicu munculnya kreativitas baru. Tetapi proses harus diikuti mahasiswa, dan itu harus disadari dari semester 1, semester berikutnya, sampai nanti ketika lulus dia bisa sadar bahwa ketika dia menggunakan bantuan orang lain, alat dari AI itu adalah bagian dari pembodohan, bagian dari pembohongan, bagian dari penipuan pada diri sendiri. Fenomena joki skripsi menunjukkan bahwa tekanan akademik masih menjadi tantangan bagi sebagian mahasiswa. Namun, di balik sebuah skripsi terdapat proses belajar,
tanggung jawab, dan integritas yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Karena pada akhirnya skripsi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi tentang kemampuan dan kejujuran seseorang.